biasanya. Ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas coba dipimpin untuk berdoa. Coba duduk yang rapi, Ibu mau absen dulu ya. Delvi Dermawan, Nadira Katina, Musfira, Yuni Ramadhani, Cut, Lia. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Nah, bagaimana semangat untuk belajar hari ini? Biar lebih semangat, coba berdiri dulu kita nyanyi dulu lagu Profil Pancasila. Berdiri, coba berdiri. Diikuti ya, ini gerakannya diikuti.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna ad-dina 'inda Allahil Islam wal qail la ikraha fid din wal qail ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah istafahu rabbuna rahmatan lil alamin khatamin nabiyyin wa uswatan lin nasi ajma'in. Faqala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, terkhusus pada Adinda Yohana, hari ini insyaallah satu di antara saudari kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan perenungan, pembelajaran dan pendalaman atas apa yang beliau telah pahami selama ini, dengan izin Allah insyaallah malam ini akan mengikrarkan syahadat untuk kembali kepada agama fitrahnya, yaitu agama Islam. Penting disampaikan termasuk juga pada Dinda Yohana bahwa ada 3 ketentuan utama sebelum seseorang berikrar syahadat untuk kembali kepada fitrahnya, agar Al-Quran memberikan peringatan dan mengingatkan kembali akan 3 hal yang sangat penting ini. Yang pertama, penting kita ketahui dan terkhusus Adinda Yohana bahwa dalam Islam ada aturan yang boleh jadi tidak ditemukan di keyakinan lain, bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memeluk Islam. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, dalam berislam. Karena itu kami mohon maaf kepada siapapun yang hadir saat ini, mohon untuk disaksikan. Kita ingin memastikan kepada Adinda bahwa keislaman beliau tidak ada unsur paksaan, baik secara halus apalagi secara kasar. Tidak benar dibenarkan seorang muslim memaksa orang lain untuk masuk Islam dengan cara yang halus, memberikan bantuan, uang, makanan atau apapun, apalagi memaksa dengan cara yang kasar supaya dia pindah agama. Saya ingin pastikan dulu supaya nanti keislamannya nyaman, tidak ada kaitan dengan yang lainnya. Adinda masuk Islam ada yang paksa? Enggak siap, Ustaz. Tidak ada dari siapapun. Iya. Baik, dari teman tidak ada? Enggak ada. Tidak ada. Apa motivasinya masuk Islam? Mau belajar Islam lebih dalam lagi. Mau belajar Islam lebih dalam. Dengan siapa belajar Islam? Ya, terutama dari calon suami bisa menjadi kita. Calon suami, insya Allah. Ada calon suaminya di sini? Baik, alhamdulillah. Baik. Tidak dipaksa calon suami? Enggak. Tidak ya? Yakin insya Allah? Iya. Baik, mohon disaksikan ya bahwa beliau memang insya Allah memutuskan masuk Islam dari kedalaman pendalamannya. Kalau tidak ada calon suami tetap mau masuk Islam? Kalau tidak ada calon suami tetap mau masuk Islam? Iya. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk itu alhamdulillah bagian pertama telah kita ketahui. Yang kedua, mohon izin. Iya. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk itu alhamdulillah bagian pertama telah kita ketahui. Yang kedua, mohon izin kalau saya boleh bertanya, orang tua masih ada? Masih ada. Ayah, ibu? Ada. Agamanya apa? Kristiani. Kristen. Baik. Ada ketentuan mungkin ini hanya ditemukan dalam Al-Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-15. Kalaupun orang tua masih ada dan beda agama, maka ketentuan pertamanya, Adinda kalau diminta ikut kepada keyakinan kedua orang tua kembali, boleh menolak dengan cara yang lembut, tapi tetap harus berbakti kepada keduanya dalam urusan kehidupan dunia. Siap insya Allah? Iya, siap. Baik, kalau ada kelebihan uang mau berbagi, ya kelebihan makanan mau berbagi, baik, nanti insya Allah bersikap mulia dan didoakan orang tua supaya insya Allah bisa memeluk Islam dalam kebaikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dipaksa untuk kembali boleh menolak, tapi jangan lupakan hubungan kemanusiaan. Siap ya? Iya. Yang ketiga, ini kalau di Kristen mungkin ada ibadah, di Islam ada tata caranya sendiri. Nanti Yohana kalau masuk Islam nanti ada sholat 5 kali dalam sehari. Siap? Iya. Ini sudah pakai mau kena, jangan-jangan sudah sholat? Udah. Sudah. Ada baca Quran siap insya Allah? Jalan. Yakin ya? Iya. Baik. Dan kalau memang 3 ini sudah dipastikan cukup baik, maka mohon disaksikan hadirin sekalian
Insya Allah ada saudari kita yang akan bergabung dalam diri keislaman dan semoga Allah meridhai apa yang kita akan hadirkan pada malam hari ini. Adinda boleh ikuti saya. Saya bacakan dulu biografi beliau secara singkat, kemudian nanti saya akan bimbingkan supaya mengucapkan dengan mudah apa yang insya Allah kita akan deklarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama asli, nama lengkap sesuai KTP Yohana Rosi. Yohana Ros. Baik, Yohana Rosi. Tempat tanggal lahir Bogor 28 Agustus 1990. Iya. Perempuan, warga negara Indonesia. Nomor KTP tersebut agama sebelumnya Kristen. Iya. Baik, alamat secara singkat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adinda boleh ikuti, tenang saja ya. Baik, pelan-pelan. Ibu boleh dekatkan supaya agak lebih baik terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berdoa ya sama-sama. Alhamdulillah. Dari video tadi itu tentang pengalaman seseorang yang memeluk Islam. Jadi ketika memeluk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat. Nah, materi kita hari ini kan tentang 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu penting. Nah, lihat di rukun Islam itu yang pertama. Tadi ada 2 ya, 2 kalimat syahadat. Pertama, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba yang mana syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini kita akan menonton tentang 2 kalimat syahadat ya. Lihat kita ini ada lagu tentang 2 kalimat syahadat. Coba diperhatikan ya. Apakah engkau tahu apa itu syahadat? Salah satu tanda untuk menjadi Islam dengan
coba lihat juga ke ininya. Wabarakatuh, kita akan belajar pembelajaran pertama, yaitu menulis. Ada beberapa langkah untuk menulis huruf sambung. Yang pertama yaitu kenali kepalanya. Kita dapat mengenali sebuah huruf hijaiyah dengan melihat kepalanya. Dalam menyambung huruf hijaiyah, kita hanya perlu menulis kepala dari huruf pertama, lalu kita sambung dengan kepala huruf berikutnya. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kanan oke, kiri no. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu huruf yang hanya mau disambung dengan huruf yang di sebelah kanannya saja. Huruf yang kita maksud ada 6. Yang pertama, alif, dal, za, ro, zain, waw. Contohnya seperti di bawah ini. Coba perhatikan ya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu pindah titik ganti nama. Maksudnya yaitu huruf yang punya tumbuh sama ketika di awal dan di tengah. Untuk membedakannya, cukup letak dan jumlah titiknya saja. Huruf yang kita maksud adalah ta, sa, nun, dan ya. Coba perhatikan contoh yang ada di bawah ini. Langkah yang keempat yaitu beda tempat, beda bentuk. Langkah ini kita akan membahas huruf H. Huruf H yang di awal akan berbeda bentuk jika di tengah. Begitu juga jika di akhir. Akan berbeda lagi jika didahului huruf alif, dal, za, ro, zain, waw. Sekarang coba perhatikan contoh huruf H yang ada di bawah ini. Langkah yang kelima yaitu jadi mirip S. Langkah ini kita akan membahas huruf kaf. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah menjadi mirip S, sedangkan di akhir akan kembali seperti semula. Yuk coba perhatikan contoh-contoh yang ada di bawah ini. Langkah yang keenam, jadi mirip L. Langkah ini kita akan membahas huruf lam. Huruf lam jika di awal dan di tengah akan berubah mirip L, sedangkan di akhir akan kembali seperti semula. Coba perhatikan contoh-contoh huruf lam yang ada di tengah, di depan, dan di belakang. Langkah yang ketujuh yaitu mirip kepala jeratan pancing. Langkah ini kita akan membahas huruf mim. Huruf mim bila ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir akan berubah mirip menjadi jeratan pancing. Perhatikanlah contoh huruf mim yang ada di belakang, di tengah, dan di depan. Langkah yang ke-8 yaitu mirip ombak. Langkah ini akan membahas huruf ain dan ghain. Huruf ain dan ghain mempunyai bentuk yang sama apabila ditulis di tengah, dan jika di akhir akan berubah menjadi mirip gulungan ombak. Sekarang coba perhatikan contoh-contoh huruf ain dan ghain yang ada di bawah ini. Selanjutnya yang terakhir langkah 9 yaitu bentuknya tetap. Kita akan membahas huruf to dan zo. Kedua huruf ini tidak akan mengalami perubahan dimanapun, walaupun bersambung dengan huruf yang lainnya. Coba perhatikan contoh huruf to dan zo di bawah ini. Nah, itu kan udah kelompok visual. Tadi mengenai huruf hijaiyah bersambung. Sekarang yang kelompok auditori, itu mendengarkan, tugasnya nanti dihafal ya, surat Al-Fatihah. Nah, nanti kalau sudah siap, nanti ini dipresentasikan ke depan. Sekarang ini untuk kelompok auditori. Kelompok visual dan kinestetik juga lihat ke depannya. Nih, ini surat Al-Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu surah Al-Fatihah. Itu tugas dari kelompok auditori. Sekarang kelompok yang kinestetik. Nah, sekarang tampil ya, setiap kelompok tampil ke depan. Kelompok satu dulu tampil ke depan. Silakan kelompok satu maju ke depan. Coba 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
Sekian ya